Berbagi cerita dalam tawa. Mantan kiper Inter Milan pernah Air putih yang tak henti mengalir. mimpi kali. Kita berwarna setiap hari kita hadir. Kita hadir. Masa lalu, masa lalu. Assalamualaikum. Aduh. Jerot lagi dah. Katanya mau tidur. Katanya mau tidur. Nah, ini lagi tidur. Oh, ngingetin doang. Bangun. Aduh. Masih ngantuk cuy. Minum. Minum. Hah? Mau minum. Puasa, Pak. Oh, masih puasa. Alhamdulillah. Nggak setengah hari lagi. Apa sekali? Astagfirullah. Baju merah putih, bagus nih logonya. Oh, timnas Indonesia nih. Anda tidak tahu, sebentar lagi Timnas Day. Oh iya. Timnas Day tanggal 20 ya. Betul. Lawan Australia. Betul. Ibaratnya komodo ngelawan kanguru. Kita kan komodo. Oh iya, menang komodo lah harusnya. Harusnya digigit tetanus deh. Oke, kita mau bahas soal Garuda Calling. Istilah baru ya, yang keren. Artinya panggilan timnas. Panggilan timnas Garuda untuk saya. Untuk saya. Apa Kita sebagai supporter aja ya, Pak. Datang kan nih ke Australia? Enggak ya? Enggak ada duitnya. Enggak ada ngapain. Ya kalau ada sponsor boleh lah ya. Amin. Kasih tiket, silakan nonton gitu, review. Amin. Lapangannya aja, nggak usah bolanya gitu. Oke, sebelum kita bahas Garuda Calling, kita sapa dulu nih para sobat nganggur nih, Tuh. yang pasti juga doyan mendengar cerita soal timnas Indonesia. Walaupun ini ibaratnya mengobati sakit hati ya, pasti nggak apa-apa, kita coba move on, jangan move on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Air Putih Entertainment. Kita sudah ganti nama, Oh iya, kita udah ganti nama guys. jadi Candy Talk. Let's be talk. Ganti nama. Nama Air Putih nyata kita ini sakit-sakitan guys. Sering panas. Jadi kita ganti nama supaya mungkin lebih sehat dan lebih sukses. Amin. Oke. Amin. Ini ya openingnya yang sah ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat siang. selamat pagi, Selamat sore. dan selamat subuh. Subuh lagi, sorenya maghribnya mana? Masih lama. Jumpa lagi dengan kami. Gendito. Let's be talk. Oke. Hari ini kita membahas tentang Garuda Calling. Halo. Enggak, kalau saya dengar calling tuh kalau puasa gini dengarnya itu kolam calling gitu. Waduh, bikin haus nih. Oke, Patrick Kluivert, coach baru kita sudah memanggil 30 orang pemain yang akan bertanding melawan Australia di Sydney. Yes, termasuk 3 pemain baru diaspora sudah menjadi WNI beberapa hari yang lalu. Baru beberapa hari yang lalu. Yes. Oke. Oke, ini kita tampilkan 30 pemain tersebut. Oke, di posisi kiper pertama ada Martin Paes, Lanjut ada Nadio Artabinata, ada Hernando Ari Sutaryadi, lanjut ke Rafael Strik, dan The Professor Tom Haye, ada Septian Satria Bagaskara, dan Kevin Dick yang bermain di Liga Champion. ada Egi Maulana, Ada Ricky Kambuaya, ada Wahajirang dan Aurat Mangun. dan ini pemain muda berbakat nih yang memiliki nilai
pasar yang paling tinggi di antara pemain. Midfielders, Ada Ivan Jenar, Jordi Amat, ada Sain Fatil Nama, dan ini si tenaga badak Calvin Verdong, ada si ganteng Marcelo Ferdinand, dan striker baru Ole Romeni. ada Eliano Ranger, Tadi pemain yang berbakat yang sangat berkembang pesat Rizky Ridho. dan kita mudah-mudahan satu ini sesuai namanya Muhammad Ferrari. Si kencang. Lamborghini nggak ada. Nggak ada belum. Mungkin ada ini LCGC. Lalu lanjut ada Ramadan Sananta. Hoki Caraka yang kita harapkan hokinya. Amin. Ada Nathan. Bacanya gimana nih? Tecawen. Nathan Satpul. Lanjut ke idola kaula muda Arhan Pradana. Lalu ada kapten kita yang bermain di Serie A, Jay Itzes. Ada Sandy Walsh. Dan Justin Hapner. Itulah nama-nama Oke. yang sudah dirilis di Instagram. Sementara itu pemain 27 pemain ya Pak. Ya betul. Tapi ternyata ada 3 tambahan lagi yang dipanggil. 3 pemain baru yang baru menjadi WNI beberapa hari yang lalu. 3 apa 4? 3 dong. Oke, siapa aja? Ada Emil Audero Mulyadi, mantan kiper Inter Milan, pernah main juga di Juve dan Sampdoria. Wih, keren ya. Yes. Lanjut. Ada Ben James yang akan bersaing di posisi kiri dengan Calvin Verdong. Lalu Tuh, ada Joy Pelupesi, susah namanya coy. Jadi dia di pemain tengah bertahan dia. Nanti dia akan bersaing dengan The Professor Tom Hay. yes. Mengenai Emil Audero Mulyadi ini sebenarnya sudah pernah berapa tahun lalu itu sudah pernah diminta untuk timnas bergabung Pak. Betul. Kalau disebut itu di timnas era ke-8 kalau disebut. Era kegelapan sebelum Erick Thohir ya. Betul. Jadi itu videonya sempat viral Pak. Betul. Jadi media bertanya kepada Bapak Edi Mulyadi, ayahnya Audero, tentang kesempatan Audero bermain untuk timnas Pak. Jawabannya? Tapi sayang sekali bapaknya waktu itu menolak karena ya lebih memilih inilah Itali. Oh, betul. Sebenarnya sih bukan penolakannya sih yang kontroversial ya. Tapi agak sedikit sombong ya. Betul. Kalau menolak halus ya wajar lah. Cuma ini ada kata-kata yang menurut saya kurang sopan. Pengen lihat? Boleh? Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Gak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu-gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya media sini. Ya sih. Media sini kan mau nulis kayak apa aja silahkan. Enggak lah, kemungkinan itu enggak. Kemungkinan nggak bela timnas Indonesia kan? Terlalu gila. Insya Allah. Nah, kan? Itu. Tapi kalau menurut saya Pak ya mungkin kata-katanya agak ini sih agak sombong sedikit. Tapi kalau saya berpikir logik ya kalau saya di posisi Audero juga pasti saya lebih memiliki kesempatan yang lebih besar Pak Itali untuk bermain di Piala Dunia kan. Ya betul, saya juga bakal begitu. Cuma untuk kalimat yang terakhir itu yang mimpi gitu ya, itu kan itu tidak sopan. Halus menurut penolakan wajar. Namanya diajak ada diterima dan tolak. Cuma kan pas itunya gitu. Tahu lah maksud kalimat di mananya ya. Ya. Cuman Bapak Edi Mulyadi juga udah klarifikasi katanya saat itu soalnya ya itu era sebelum Erick Thohir. Jadi Atau disebut era era ke-8. ke-8. Nah, setelah dipegang oleh Erick Thohir PSSI, akhirnya beliau ya setuju. Dia support anaknya untuk bermain untuk timnas Indonesia. Dan mungkin juga ada dilihat dari kekuatan ya, ibaratnya dulu kan masih belum ada diaspora begitu banyak gitu kan. Jadi mungkin dilihatnya prospeknya masih belum oke. Kurang greget. Wajar Pak, wajar, cuma ya kalimatnya itu aja sih. Selain itu ada juga beberapa pemain yang kemungkinan tidak bermain ya di laga besok melawan Australia. Contohnya Egy Maulana Fikri karena cedera. Yes, dia kemarin saya cek di pertandingan terakhir dia tidak bermain Pak. Ternyata Pak Erick Thohir bilang dia cedera. Jadi sepertinya tidak bisa join dan wartawan nanya apakah ada penggantinya, kita tidak. Jadi tetap akan berangkat
Sekarang dengan skuad 29 orang. Lanjut. Mungkin yang tidak bisa bermain selanjutnya adalah Wahaji, Ragnar Mangun, Dan siapa? Justin Hubner ya. Ya, Karena akumulasi kartu. Ini lagi berdoa-doanya nih kartu kedua nih. Justin Hubner sih emang preman sih. Preman, Preman kita. tapi bagus. Bagus sih. Di satu tim butuh preman seperti itu, Pak. Kalau di MU dulu ada Roy Keane, Eric Cantona, Betul. Wayne Rooney. Nah, itu sangat bagus untuk mental pemainnya. Sekarang nggak ada ya? Sekarang mentalnya tempe semua. Benar sekali udah kayak menguasai. Di mana-mana langsung ini posting, wah Iran Kara masuk gua semua. MU. Kayak siapa fansnya nih? Oke, lanjut. Kita bicarakan soal ini kan ada 29 pemain, Pak. Betul. Sedangkan yang akan bermain itu hanya 23, Pak. Betul. Jadi mereka di City nanti akan ada pengurangan sekitar 6 pemain lagi, Pak. Siapa aja tuh? Nah, kira-kira siapa nih menurut Bapak nih? Kan saya nanya, siapa kira-kira? Kalau menurut saya ya, kiper itu kan hanya 3, Pak, biasanya yang ikut. Sedangkan kiper kita ada 4. Jadi kemungkinan salah satu tuh pasti ada yang dicoret. Menurut Anda siapa? Pilihan Anda yang stay? Yang stay ya? Kalau saya yang pasti itu Martin Paes dan Audero itu dengan pengalaman mereka di Audero di Italia dan Martin Paes di MLS. Itu kemungkinan mereka berdua pasti tetap berada di squad, Pak. Terus? Jadi tinggal Nadeo dan Hernando Ari. Kalau menurut saya Hernando Ari yang bertahan, Pak. Kenapa? Walaupun dia punya tubuh yang paling kecil, Pak, kita 180, tapi dia bagus di penalti, Pak. Sebelumnya kita pernah melawan Australia dan Hernando menggagalkan penalti dari pihak Australia, Pak. Betul. Di Piala Asia U23. Betul. Nah, kalau Bapak gimana? Kalau menurut saya sih ya karena nanti lawannya Australia yang lebih tinggi ya. Dia lebih bagus di bola atas ya. Saya pilih si Nadio karena dia postur tubuh jauh lebih tinggi daripada Hernando. Gitu. Oke, nextnya mungkin karena pemain belakang udah sangat bertumpuk, Pak. Kemungkinan itu ada Muhammad Ferrari lah. Mungkin itu mungkin akan dicoret. Dicoret. Ya. Terus Justin Hubner dan Ragnar kan udah pasti dia kan akumulasi kan, tidak bisa bermain. Lalu untuk selanjutnya sepertinya Arhan sih, Pak. Karena posisi kanan kiri tuh udah kuat-kuat banget. Ada Sandy Walsh, ada Dan James, Kevin Verdong, Shane Patinama, udah bagus-bagus berat. Lalu untuk strikernya juga kemungkinan Hoki Cakra mungkin akan dicoret. Itu menurut saya. Kalau menurut saya sih 11-12 ya dengan Mas Yoke. Kecuali Arhan. Arhan itu di menit-menit akhir biasanya dibutuhkan untuk lemparan jauhnya. Oh iya, bisa juga. Saat ini belum ada yang menandingi lemparan jauh dia. Gitu. Ya. Arhan tuh kadang-kadang saya pikir dia tuh sebenarnya salah cabang olahraga. Gitu. Harusnya lempar lembing ya. Bisa jadi. Lalu Pak, ada juga nih pemain-pemain yang sebelumnya masuk ke dalam skuad utama, tapi tidak dipanggil, Pak. Padahal dia juga di klubnya itu ada yang bermain reguler dan bermain bagus. Contohnya misalnya disebutnya itu langganan timnas ya. Ya, langganan timnas sebelumnya di era Coach STY. Salah satunya seperti Asnawi Mangku Alam nih, kapten timnas kita, Pak, yang saat ini sering jadi starter di klub besar di Liga Thailand, Pak. Thai Port FC. Kenapa nggak dipanggil? Nah, itu ya mungkin ya kita tidak tahu ya keadaan timnas di dalamnya seperti apa. Ya mungkin tidak cocok dengan skema atau apa dari pelatih Coach Patrick. Lalu ada siapa lagi, Pak? Ada Witan Sulaiman. Oh, Witan Sulaiman. Ini ya itu kalau Witan Sulaiman murni taktik sih kalau menurut saya. Lalu ada Yakob Sayuri. Nah, ini Yakob Sayuri ini dia sebenarnya bisa beberapa posisi, Pak. Dia bisa sebagai sayap bertahan maupun sayap untuk menyerang, Pak. Sebenarnya saya yang tidak dipanggil nih. Cuman saya nggak tahu Coach Patrick seperti apa. Cuman kan emang di posisi sayap tuh udah penuh sih. Satu lagi kalau menurut saya sih yang harusnya masuk tapi tidak, Elkan Bagot. Oh iya, Elkan Bagot. Dia masih kalau untuk skill sih menurut saya masih lebih baik. Iya. Cuma dia sebelumnya dengan
pelatih STI ada masalah di indisipliner, Iya, dia dipanggil malah liburan. liburan. Ya masih muda sih, harusnya masih bisa sih. Terus ada Sadil Ramdhani Pak, yang ini juga sama Pak, dia dicoret di zaman STY karena indisipliner Pak. Sungguh saya Tapi dia udah ini sih, udah klarifikasi dan udah sekarang udah dewasa lah. Ya masih layak lah diberi kesempatan kedua. betul buktikan di lapangan. Iya, jadi ya ini kita belum tahu nih nama-nama ini sebenarnya masih layak lah untuk dipanggil timnas. Betul, Tapi ya semua kembali kepada Coach Patrick. betul. Tuh. Kalau murninya masih masalah taktik, oke silahkan coach laksanakan. Tapi juga ada yang membingungkan juga nih Pak, menurut banyak-banyak orang nih. Karena tidak ada satupun pemain yang dipanggil dari Persib Bandung Pak. Padahal sementara ini dia sedang memimpin klasemen di Liga 1 Pak. Dengan poin 57. Beda 8 poin lah, sekitar 8 poin dengan peringkat 2 Dewa United. Sedangkan Dewa United dia diwakili oleh 3 pemain Pak, kecuali Egy Maulana Putri yang akhirnya Egy Maulana Fikri yang cedera. Kalau menurut saya sih Persib sebagai bobotoh Bon Jovi ya, Bapak lagi foto ya. bobotoh Bon Jovi. Kalau Bon Oke. Jovi bobotoh laju di TV, jadi cuma nonton di TV doang. Iya. Jadi gini, kalau menurut saya sih nggak apa-apa, nggak dipanggil nggak apa-apa. Toh ini kan ibaratnya mungkin selagi murni, saya bilang tadi selagi ini murni taktik yang apa-apa nggak dipanggil gitu kan, bukan tekanan apa-apa. Cuma kalau saya sebagai pelatih Persib harusnya bersyukur karena ini ibaratnya sedang selangkah lebih maju untuk juara di liga. Nah, apa-apa sementara yang itunya apa namanya ke yang lain dulu. Itu yang pertama, yang kedua juga yang gacor-gacornya itu di Persib itu sebenarnya ini bukan pemain timnasnya. Gitu kan. Sementara menurut saya yang bagusnya itu ada dua, Mark Klok sama si Beckham. Sementara kan Beckham depan udah ada saingannya banyak. Beckham bukan udah pensiun Pak. Ini Beckham, ini Beckham lokal. Beckham lokal, bukan David Beckham. Yang kemarin baru iklan tanah dalam tuh Pak. Padahal udah usia segitu tapi badannya masih bagus Pak. Bagus. Beda ya. Beda. Ya itu kalau Mark Klok mungkin di saingan tengahnya juga udah banyak pesaingnya. Kan. Lagian ini Tapi menurut saya Pak, tengah murni tengahnya tuh ini Pak sebenarnya masih kurang. Sebenarnya Mahal tuh menurut saya tuh masih dibutuhkan. Tapi sayang banget dia nggak dipanggil. Tapi entah kenapa mungkin skema ini pelatih ya. tapi kalau saya jadi pelatih Persib bersyukur. Iya. Karena dia bisa fokus untuk tetap berada di itu ya Pak. Tiga. Di Liga Indonesia karena kita masih apa namanya on the top lah. Jangan sampai satu kesempatan ini hilang begitu aja. Oke, berbicara soal formasi nih Pak. Nah, sekarang belum terlihat nih formasi yang akan digunakan seperti apa oleh Coach Patrick. Cuma menurut Bapak nih, Coach Patrick nanti akan pakai formasi apa nih? Skema apa nih? Berarti ini berbicara tentang versi kita nih ya, Ya, atau versi soalnya kalau dari Pak Patrick Patrick. kalau menurut pelatih Patrick ini belum officially belum ada resminya. Jadi kita sebutkan aja lah versi kita gimana. Ya, boleh lah. Kalau menurut saya versi terbaik sebenarnya sih masih versinya STY 343. Cuma karena sekarang Haji Urat Mangunya tidak bisa bermain, saya kira lebih baik di 352 dengan dua striker tengah, 5 di tengahnya. Karena ini ya permainan orang-orang tinggi ya, Australia coy. Minimal 185 Tuh, ke atas. jadi tengahnya harus banyak kita. Karena saya suka itu dengan formasi back to 3. Tengah atau depan lebih banyak. Kenapa? Itu niat untuk nyerang, niat untuk menang. Dan biasanya sih permainannya sih lebih enak dilihat kalau menurut saya. Nah, menurut Mas Yoke gimana? Kalau menurut saya Pak, kalau dari formasi itu Pak, itu kan seperti kayak formasi yang lama Pak, mengandalkan bertahan lalu counter attack. Kalau seperti itu sih menurut saya buat apa ganti pelatih, tetap jadi
tetap di STI aja. Betul juga. Jadi kalau menurut saya nih, mudah-mudahan Coach Patrick tuh, nah dia kan seorang Belanda nih, Londo. Dia kan sudah ada doktrin dari kecil itu dari skemanya Johan Cruyff, Pak, Total Football. Jadi saya berharap nih Indonesia, timnas Garuda kita bermain ya seperti mirip-mirip Total Football lah, walaupun belum full. Jadi banyak menyerang dan banyak penguasaan bola. Di formasi 4-3-3. Nah, perkiraan Bapak starting 11 Coach Patrick siapa nih? Di formasi Bapak tadi 3-5-2. Oh, betul. Tenang. Nih. Sementara menurut formasi terbaik saya saat ini adalah untuk posisi kiper masih oleh Martin Paz, sebelah kirinya ada Rizky Ridho, tengah belakang ada Jai Des, dan sebelah kanannya ada Kevin Dix. Lanjut ke pemain tengah, dari kiri ada Verdong, lanjut tengah dikit dengan Eliano, dan di sentralnya ada The Professor Tom Hay. Bener kan Tom Hay kan? Betul, Tom Haye. Tom Haye. Dan lanjut lagi ke sebelah kanan sedikit ada Ivan Jenner, dan paling kanan itu ada Hilgers. Susah banget ngomongnya pemirsa. Dan untuk depan ada di si Babyface Rafael Struijk, dan yang terbaru dengan Romani. Nah, itu versi saya. Nah, menurut versi Mas Yoke gimana? Nah, kalau saya kan seperti yang saya bilang, saya berharap bermain yang mirip-mirip Total Football kan, dengan formasi 4-3-3, Pak. Sebenarnya dulu waktu zaman Alex Ferguson, Pak, saya mencintai 4-4-2 MU, Pak, dengan 2 penyerang. Cuma dengan berubahnya zaman skema permainan, saya mencintai 4-3-3 saat ini. Nah, seperti yang saya bilang, di posisi kiper tetap Martin Paes menurut saya, karena Emil Odero dia baru masuk. Mungkin, apalagi dia sekarang bermain di Serie B, sedang dipinjamkan ke Palermo. Jadi menurut saya Martin Paes masih tetap jadi nomor 1. Lalu lanjut di sisi belakang nih, 2 jangkar kita nih. Menurut saya itu sang kapten Jesus tetap tergantikan. Main kapten Venezia juga saat ini. Lalu ada Mitch Hilger. Dan si tenaga badak, favorit saya nih pada sebelah kiri, Calvin Verdong. Oh, siapa saya bener loh. Lalu nih pemain, ini menurut saya ini grade A nih Pak. Grade A nih orang ini. Dia pemain yang bermain di Liga Champion. Dia udah sering berhadapan dengan striker dan winger yang haus gol dari Manchester United, Manchester City. Dia berhadapan dengan Haaland, dan dia pernah juga melawan Bayern Munchen dan Chelsea. Kevin Dix tak tergantikan. Lalu di posisi tengah itu pemain baru kita yang baru menjadi WNI, dia gelandang bertahan. Menurut saya itu kita sangat perlu gelandang bertahan yang ini Pak, yang murni. Ini Jai Pelupesi. Lalu agak ke depan sedikit tengah itu ada The Professor Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Bagusnya ini Ferdinand itu sebagai free roll Pak, dia itu bisa bergerak jadi bebas, bisa di kiri, bisa di kanan, di tengah ataupun ke depan. Seperti waktu lawan Arab Saudi dia mencetak gol saat diberi posisi free roll, 2 gol. Nah, Tom Haye udah pasti otak dari permainan timnas, ya sudah tak tergantikan lagi. Lalu untuk posisi depan winger 2, di sebelah kanan saya memilih Eliano Reiner, adik dari Tijani Reiner Pak, pemain tengah AC Milan. Ya sempat juga dipanggil timnas, tapi sayang sekali karena dia masuk dalam timnas Belanda, dia memilih timnas Belanda. Tapi dia sama adiknya tuh dia support Pak. Dia berharap mereka berdua bisa bertemu di Piala Dunia Pak, Indonesia versus Belanda. Oke, lanjut di posisi depan. Nih striker baru kita nih. Sebenarnya dia bisa bermain di winger juga Pak. Dia belum pernah main di timnas nih, tapi waktu dia bermain di Ultra dia lumayan produktif lah. Dan sekarang dia bermain dengan Marcelino di Oxford United. Championship kasta kedua Liga Inggris. Jadi inilah Romani. Jadi ini 11 pemain yang menurut saya akan jadi starting 11 di era Coach Patrick melawan Australia di Sydney nanti. Nah, mumpung saya ingat ya, ada kabar baik menurut kita sih. Apa tuh? Ada kabar baik buat kita. Ternyata pemain Australia itu 7 orang cedera. Wah, Cedera. alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Semoga tim intinya. Intinya. Siapa aja Pak sebutin? Kira-kira pemain Australia yang masih cedera, yang pertama ada Hayden Matthew, pemain dari Portsmouth. Tahu promosi Liga mana? Liga Inggris kasta kedua Pak. Bentar, padahal saya nggak tahu loh.
Yang kedua ada Thomas Deng dari Yokohama F Marinos. Oh, dia seklub sama ini Pak, Sandy Walsh berarti. Betul, kayaknya sih. Mungkin ini tahu berita cedera dari Sandy Walsh. Oh, bisa jadi. Terus ada Conor Calve dari Saint Pauli. Nggak tahu itu di mana. Wah, belum tahu. Belum tahu kan. Ada Nestori Iran Kunda dari FC Gas Hopper. Ada Jordan Boss dari KVC Westerio. Ada Alessandro Circati. Mana tuh Circati itu? Oh, Parma. Oh, Parma, Itali. Iya dong. Terus ada Riley McGree dari Middlesbrough. Middlesbrough. Iya. Oh, kasta kedua Liga Inggris. Iya. Perasaan dulu kasta pertama deh. Liga Premier. Oh, itu udah lama, zaman dulu. Udah turun kasta. Ada Harry Sutar dari mantan juara Liga Inggris Siapa? beberapa tahun yang lalu. Leicester City. Oh yes, tahun 2016 tuh waktu ini Ranieri yang jadi pelatihnya. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangan ini. Si Soutar itu tinggi banget Pak, dia hampir 2 meter Pak. Ah? Nah itu dia yang sempat bikin pemain kita susah cetak gol di pertandingan sebelumnya lawan Australia di GBK Oh, di berarti Indonesia. Oh, gitu ya. Oh, yang tinggi banget ya. Ya, Berarti yang melawan tinggi-tinggian lah. ya, Lari. ya. Tadi kabarnya cedera ini sangat baik nih Pak. Oh iya. Mudah-mudahan beneran nih data ini semoga valid nih Pak sampai pertandingan mereka masih cedera mudah-mudahan. Dan juga Pak saat ini nilai pasar timnas Garuda kita tuh Pak tidak beda jauh dengan timnas Australia Pak. Nilai pasar kita tuh di dunia itu timnas kita itu 634,86 miliar Pak. Sedangkan Australia 677,88 miliar. Jadi pemain kita tuh kelasnya nggak jauh beda sama Australia saat ini. Jadi ya adalah kemungkinan menang. Ditambah ada 7 pemain cedera kan. Kalau dipikir-pikir ya, ini timnas Indonesia itu cuma kalah sama Liga Korupsi Indonesia. Nyambung aja nih. Siapa pemimpin Liga Korupsi Indonesia? Sementara masih Pertamina. Oh, bukan yang baru tuh. Apa? Katanya ada Antam. Oh, itu kasih sama. Kayaknya sih nggak jadi. Oh, nggak jadi, oke. Oke, lanjut next, Pak. Apa yang diharapkan kira-kira dari pertandingan ini? Kalau saya ya walaupun Australia banyak yang cedera tuh infonya. Cuman Australia itu dia langganan Piala Dunia, Pak. Dia selalu ikut Piala Dunia. Jadi kita juga tidak bisa meremehkan Australia. Jadi apalagi bermain di kandang mereka kan di Sydney. Jadi menurut saya dapat 1 poin aja seri itu kita udah bersyukur Pak. Tapi kita pengennya sih insya Allah kita menang dapat 3 poin. Nah kalau Bapak gimana? Nah, dari Mas Patrick ini kalau menurut saya, pertama, saya belum bisa menerawang karena apa? Karena kita belum melihat satupun pertandingan memimpin timnas, ya kan? Betul. Nah, yang kedua, statistik dia sebagai pelatih itu belum begitu mencereng, ya kan? Ini untuk pertama dia pelatih sebagai FC20 U21 dari laga 46 ini dia memenangkan 25 laga, serinya 8 dan kalah 13. Ini statistik masih lebih baik. Sementara itu, dia juga pernah memimpin timnas Curaçao. Di mana itu ya? Curaçao itu kayaknya Amerika Latin, kalau tidak salah ya. Oke. Itu dari tahun 2015 ke 2016 ya. Nah, dia laganya memimpin 8 pertandingan. Jangan harapkan seperti klub ya. Timnas itu pasti lebih sedikit pertandingannya dari tim liga gitu kan. Ini dia cuma memimpin 8 pertandingan. Itu dengan statistiknya 3 kali menang, 2 kali seri, 3 kali kalah, gitu kan. Dan lanjut di tahun 2021 dia menjadi sementara caretaker atau ya melanjutkan pelatih sebelumnya memimpin sebanyak 6 pertandingan. Ya, dengan statistik 1 2 3. 1 menang, 2 seri, 3 kalah. Untuk kali ini lebih banyak kalah. Nah, ini juga caretaker ya. Dan terakhir, dia di 2023 dia memimpin salah satu klub di Turki namanya Adana Demirspor. Dia memimpin sebanyak 20 pertandingan dengan statistik menangnya itu 8, serinya 6, kalahnya juga 6. Masih ada lebih banyak menang. Begitulah statistik. Kita bicara statistik maka ini adalah fakta. Kalau dari statistik yang mungkin ya masih banyak beberapa orang yang ragu sih Pak dengan Patrick.
Cuman di balik itu asisten itu banyak yang bilang Alex Pastur itu dia ahli taktik, Pak. Oh gitu. Nah, jadi banyak yang bilang dari segi apa tekniknya tuh nanti Alex Pastur yang berbicara di belakangnya. Mudah-mudahan. Ya. Dan tim Australia saat ini kan bukan tim Australia yang mungkin satu dekade lalu apa 10 tahun lalu seperti ada Harry Kewell, Tim Cahill, Tim Howard itu masa-masa Australia. Sekarang kan bahkan banyak yang bermain di kasta-kasta kedua. Jadi mudah-mudahan kesempatan kita, insya Allah Amin. kita bisa dapat 3 poin. Tuh. Dan selanjutnya lawan terakhir dari Mas Patrick ini adalah masa lalu. Masa lalu, masa lalu. Lagi. Ya betul. Lawannya adalah masa lalu. Bayang-bayang masa lalu ya Pak ya, dibayangi, Ingat rasanya kayak. dibayangi dari apa? Era Coach STY ya. Betul. Karena bagaimanapun kita pernah beberapa kali euforia ya. Ya, Walaupun betul. secara statistik di apa namanya? Di kualifikasi kita baru sekali menang. Betul. Sisanya seri sama kalah. Tapi kita menghargai itu dan permainan secara permainan itu bagus. Soalnya sebelumnya kan lawan Saudi Arabia era Coach STY kita menang Pak 2-0. Itu jarang loh. Iya. Jarang loh. Wah itu bisa dibilang kayak pertama kalinya kita menang lawan Saudi Arabia mungkin ya. Iya, biasanya kalahnya bukan Saya cuma lupa. kalah, banyak. Sampai kalian kalau mau ngecek boleh. Nah, itu. Jadi ya gimana ya, ditinggal dipisahin lah. Ini mah bukan ditinggal, dipisahin pas lagi sayang-sayangnya gimana sih rasanya? Sakit. Ya, sekali masih ingat rasanya gimana. Rasa menang. Nah, karena dia habis menang dari Arab Saudi itu kan kita euforia hebat kan. Yes. Ini cuma gara-gara kalah digatarkan ASEAN. Apa itu? AFC. AFC kan? Bener kan? Kayak Liga Tarkam mainnya kasar banget ya. Kasar banget. Udah. Gara-gara itu. Bagian sebenarnya sih kita udah nggak ke situ. Kalau kayak kata Coach Justin tuh level kita udah bukan AFC, jadi Betul. tidak penting kita juara apa tidak di AFC Pak. Betul. Yang paling penting tuh ya Piala Asia sama ini kualifikasi untuk Piala Dunia. Kasihlah sama yang lain-lain dulu gitu. Betul. Nah, saya setuju sama Coach Justin ini. Infonya kan pergantian pelatih karena ini Pak ada perbedaan banyaknya bahasa Pak. Jadi ada bahasa Korea, Indonesia, Belanda dan Inggris. Makanya katanya ya inilah banyak jadi ini perbedaan karena ini bahasa dan budaya. Jadi pemain bola apa namanya pemain timnas itu selain bikin taktik ya mikirin bahasa. Pak. Ya. Itu sih. Jadi mungkin pas ngomong nggak langsung tersampaikan, jadi harus melalui penerjemah dulu. Nah sekarang kita buktikan nih dengan pelatih orang Belanda juga kan, dan udah pasti dia fasih bahasa Belanda dan bisa bahasa Inggris. Coach Patrick fasih dia bahasa Inggris. Pasti konversi pers sudah terlihat. Jadi harusnya tidak ada halangan lagi soal bahasa. Nah kita buktikan nih kali ini sukses atau tidak. Jika ini kita kalah nih lawan Australia nih, sudah pasti banyak sekali hujatan yang akan disampaikan netizen kepada PSSI Pak. Ada ketua umum kita Erick Thohir pasti itu. Nah, tapi mau gimana lagi kan udah biasa. Ya sudah biasa sih. Udah biasa. Betul juga sih. Udah Makanya nih timnas Garuda kita harus menjawab harapan dari netizen Indonesia nih. Betul, makanya tadi saya bilang tidak ada jalan lain selain menang untuk memenangkan hati supporter Indonesia. Tapi baiknya ya kita sebagai supporter atau mungkin ada bandit-bandit, pundit bola. Ya mau menang, seri atau kalah kita tetap support Indonesia. Kirain tadi mau menang mau kalah kita tetap hujat. Kira saya mau kayak gitu. Maunya, tapi di depan kamera saya harus bijak Pak. Iya, gitu. Jadi seperti itu. Kritik boleh, kritik yang mendukung, tapi jangan menghina pemain, jangan menghina pelatih. Ya, memang Keluarganya juga jangan dihina. betul. Jangan sampai ke keluarga-keluarganya. Kalau mau dikritik lah taktik, permainan dan
spirit mereka. Betul. Oke guys, cukup di sini pembahasan kita berdua Kenny Talk soal Garuda Calling. Ya, semoga kita lihat nanti tanggal 20 Maret ini Indonesia lawan Australia di Sydney itu, ya kita mendapat poin yang positif lah. Betul. Oke? Betul. Kita doakan yang terbaik untuk kita di bulan Ramadan ini, banyak waktu-waktu doa mustajab. Kita doakan timnas kita menjadi pemenang. Amin. Kalau doa itu jangan tantang pemenang. Pemenang dan lolos Piala Dunia. Dan semua warga Indonesia dilunaskan utang-utang. Amin. Saya tadi kita lupa deh doain tadi di awal ya. Yang paling penting ya. Pentingnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan kami di lain kesempatan di Kendi Talks. Let's meet talk fusion. Dadah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Dua. Selamat datang. Assalamualaikum. 20 kali menang masih lebih baik. Salah. Dan terakhir. PSSI pernah meminta